Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami dalam IDX Session Closing. Demi mendorong perekonomian nasional, pemerintah memberikan sinyal akan kembali menggelontorkan insentif untuk sektor properti, khususnya adalah perumahan. Adapun insentif yang akan digelontorkan yakni PPN ditanggung pemerintah dan pembebasan biaya administrasi untuk kategori masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Presiden Joko Widodo memberikan sinyal akan menggratiskan biaya administrasi dan pajak pertambahan nilai atau PPN sektor properti khususnya perumahan. Insentif untuk sektor properti ini disebut untuk mendorong perekonomian nasional sebab sektor perumahan berkaitan dengan banyak industri lainnya, terutama dalam hal industri bahan bangunan. PPN akan ditanggung oleh pemerintah. Dan untuk perumahan yang MBR, untuk masyarakat ekonomi di bawah, ini juga akan diberikan bantuan untuk uang administrasi yang 4 juta itu ditanggung oleh pemerintah. Sehingga akan men-trigger ekonomi kita. Terkait insentif untuk sektor properti, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan bahwa salah satu insentifnya yakni pemerintah akan menanggung PPN atas pembelian properti atau rumah yang nilainya di bawah 2 miliar rupiah. Namun setelah Juni 2024 besaran tanggungan PPN itu akan turun menjadi 50%. Di Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, usai rapat kabinet, Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut bahwa Presiden Jokowi menyetujui pemberian insentif properti berupa pembebasan pajak pertambahan nilai atau PPN untuk pembelian properti atau rumah dengan nilai di bawah 2 miliar rupiah. PPN itu akan ditanggung pemerintah sepenuhnya hingga Juni 2024. Adapun setelah Juni 2024, besaran tanggungan PPN akan turun menjadi hanya 50% saja. Ya pemirsa, selain menanggung PPN atas pembelian properti, pemerintah juga akan menanggung biaya administrasi pembelian properti bagi masyarakat berpendapatan rendah. Besaran yang akan ditanggung oleh pemerintah adalah senilai 4 juta rupiah dari total biaya administrasi yang biasanya mencapai 13,3 juta rupiah. Sementara itu, dalam keterangan resmi, Menko Bidang Perekonomian menyebut bahwa pemberian insentif ini sebagai salah satu upaya untuk menjaga resiliensi dan juga daya tahan perekonomian nasional di tengah situasi saat ini. Apalagi berdasarkan pertumbuhan PDB, industri real estate hanya mencatatkan pertumbuhan yang sangat kecil pemirsa 0,67% dengan PDB konstruksi yang hanya tumbuh 2,7%. Oleh karena itu, pemerintah menilai diperlukan kebijakan untuk kembali menggairahkan sektor perumahan atau real estate di Indonesia. Sementara itu pemirsa, di sisi lain, kembali digulirkannya insentif bagi sektor properti di tanah air ini mendapat sambutan yang positif dari sejumlah emiten sektor properti. Lantas, apa sih pemirsa harapan sejumlah emiten properti terkait pemberian insentif ini? Kita simak informasi selengkapnya berikut. Sejumlah emiten properti menyambut baik keputusan pemerintah yang akan kembali menggelontorkan insentif untuk sektor properti di tanah air. Insentif yang diharapkan dapat mendorong perekonomian nasional ini menyasar 2 pos, yakni pajak pertambahan nilai dan biaya administrasi pembelian properti. Korporat Sekretari PT Summarecon Agung Tbk, Jimmy Kusnadi mengatakan, pihaknya menyambut positif rencana pemberian insentif PPN ditanggung pemerintah, sebab hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan penjualan properti, ditambah industri properti memiliki efek berganda terhadap 100 subsektor industri lainnya. Di saat yang sama, Direktur PT Bumi Serpong Damai Tbk Hermawan Wijaya juga menyatakan bahwa pihaknya menyambut baik insentif semacam ini untuk mendongkrak pertumbuhan sektor properti di Indonesia. Ia menyebut insentif seperti ini juga diberlakukan pada masa pandemi lalu. Lebih lanjut, sejumlah emiten properti ini pun masih menunggu detail kebijakan yang mengatur soal insentif tersebut, termasuk mengenai mekanisme insentif PPN ditanggung pemerintah.
Sebelumnya Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pemerintah akan menanggung PPN atas pembelian properti atau rumah dengan nilai di bawah 2 miliar rupiah. Selain menanggung PPN atas pembelian properti, pemerintah juga bakal menanggung biaya administrasi pembelian properti bagi masyarakat berpendapatan rendah dengan besaran nilai 4 juta rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan IDEX Channel. Leeds Property Services Indonesia menilai rencana pemberlakuan PPN ditanggung pemerintah dan juga ditanggungan biaya administrasi untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini akan kembali menjadi booster dalam penjualan properti. Di mana saat ini pemirsa kebutuhan akan perumahan terus meningkat setiap tahun di tengah backlog kepemilikan rumah yang masih mencapai 12,7 juta unit. Sementara itu, Asosiasi Real Estate Indonesia merespon rencana pemerintah yang akan memberikan insentif bagi sektor properti. Asosiasi menyambut dengan baik rencana pemberian insentif dikarenakan saat ini sektor properti dinilai belum rebound seperti sektor-sektor lainnya. Dan untuk itu diharapkan insentif nantinya akan diberikan secara konsisten. Lebih lanjut, selain insentif, pajak dan juga subsidi, Asosiasi Real Estate juga berharap pemerintah akan memberikan fasilitas kemudahan perizinan. Selanjutnya pemirsa, pemberian insentif bagi sektor properti ada kekhawatirannya pemirsa. Dikhawatirkan ini akan memperbesar defisit APBN. Nah, apakah benar demikian pemirsa atau justru tidak akan berpengaruh signifikan pada defisit APBN? Langsung saja kita simak jawaban dari Badan Kebijakan Fiskal terkait hal tersebut dalam informasi berikut ini. Pemerintah menyatakan siap menggelontorkan insentif bagi sektor properti tanah air berupa PPN ditanggung pemerintah dan insentif terkait biaya administrasi untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Rencana pemberian insentif ini pun dikhawatirkan akan menjadi beban baru APBN yang menyebabkan defisit menjadi lebih besar. Sehubungan dengan hal tersebut, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu memastikan bahwa adanya paket tersebut tidak akan memperlebar defisit APBN meskipun memang membutuhkan anggaran lebih banyak. Febrio mengungkapkan bahwa pemerintah Indonesia telah mencanangkan defisit sebesar 2,84% untuk 2023. Sementara hingga pertengahan tahun ini outlook defisit pada 2023 diproyeksikan akan semakin rendah di level 2,3%. Adapun sebelumnya salah satu kebijakan yang akan diterbitkan adalah pemerintah menanggung pajak pertambahan nilai atas pembelian properti dengan nilai di bawah 2 miliar rupiah serta biaya administrasi perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah senilai 4 juta rupiah. Pemerintah meyakini pemberian insentif bagi sektor properti dapat mengakselerasi ekonomi, mengingat sektor properti memiliki efek berganda yang sangat besar untuk sektor formal dan informal. Selain itu, kontribusi sektor properti terhitung besar terhadap produk domestik bruto Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan IDEX Channel. Kalau sedikit kilas balik pemirsa ya, di mana sektor properti ini kan sempat mendapatkan insentif berupa PPN ditanggung pemerintah mulai Maret tahun 2021 lalu. Dan bahkan insentif tersebut diperpanjang hingga September tahun 2022. Dan saat itu pemirsa di saat bersamaan, Bank Indonesia menerapkan relaksasi loan to value 100%. Di mana kebijakan tersebut memungkinkan uang muka pembelian properti hingga 0 rupiah. Dan Kemenko Perekonomian menyebut sektor properti mempunyai sumbangan dan juga multiplier effect yang besar dalam perekonomian nasional, di mana kontribusi terhadap PDB adalah sebesar 14 hingga 16%, dan kontribusinya pemirsa terhadap penerimaan perpajakan sekitar 9% atau sekitar 185 triliun rupiah per tahun. Sektor ini juga pemirsa menyumbang penerimaan daerah sebesar 92 triliun rupiah atau sekitar 31,9% dari penerimaan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Selanjutnya, Kemenko Perekonomian juga menyatakan bahwa ekosistem perumahan masih menghadapi berbagai tantangan, sehingga memang perlu didorong keselarasan antara supply dan juga demand, serta diperlukan intervensi kebijakan fiskal yang efektif agar memenuhi aspek availability, affordability pemirsa, dan juga accessibility dan juga sustainability.
Nah, semoga pemirsa ya, dengan adanya kebijakan baru dari pemerintah berupa insentif untuk sektor properti ini bisa mendongkrak daya ungkit dari penjualan properti di dalam negeri pemirsa ya, khususnya untuk segmen-segmen yang ditujukan tadi dan juga bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh masyarakat. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini. Kami akan kembali dengan informasi seputar emiten dan juga pasar modal sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.